Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat kita bertemu kembali pada hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah kalian semua sehat-sehat? Ya, puji Tuhan sehat semua ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kita pada hari ini, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini, hari yang indah dan cerah. Sekarang kami anak-anak akan belajar pelajaran pendidikan agama Kristen. Kami percaya Tuhan berkenan menolong, memberkati kami, mengaruniakan kami kepintaran dan kecerdasan, supaya kami cakap di dalam menghadapi pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita minggu lalu, Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Namun pada saat ini secara khusus tentang keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Nah, keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah itu pendidikan? Nah, pendidikan tentunya yaitu sama dengan pengajaran, sama dengan keterampilan. Pendidikan sama dengan ilmu pengetahuan yang merupakan pondasi atau dasar dalam kehidupan, dalam hidup. Nah, kemudian Ibu mau tanya, apakah pendidikan sama dengan sekolah? Nah, tentu tidak. Pendidikan tidak sama dengan sekolah. Pendidikan dapat diajarkan di rumah, di gereja, di sekolah. Sementara di sekolah tentunya dapat juga diperoleh pendidikan. Itu artinya pendidikan dapat didapati di mana saja. Sementara di sekolah adalah merupakan wadah atau lembaga untuk melaksanakan tangan papan. Tetapi apa? Tentunya yang menjadi peran keluarga, orang tua dalam keluarga itu selain membesarkan, melahirkan, yang paling utama adalah pendidikan. Memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak, menyekolahkan anak-anak. Kemudian keluarga Kristen. Nah, tentunya keluarga Kristen di dalam yang diajarkan di sini harus bercorak dan berdasar pada nilai-nilai Kristiani. Yang bagaimana dimaksud dengan bercorak dan berdasar pada nilai-nilai Kristiani? Nah, tentunya di sana kita harus bisa meneladani cara hidup Tuhan Yesus sebagai guru agung, ya. Tuhan Yesus sebagai guru agung. Apakah yang diajarkan di dalamnya? Ya, tentunya di dalamnya kita diajarkan tentang saling mengasihi, cinta kasih sayang satu sama lain, adanya pembaharuan dalam kehidupan, adanya perubahan dalam setiap pribadi anggota keluarga. Yang dulunya kasar, ya ketika kita sudah meneladani Tuhan Yesus sebagai guru agung, tentunya kita harus ada perubahan, harus ada saling mengasihi, saling menghargai orang lebih tua, menghargai mama, papa. Misalnya ada nenek dalam rumah, kita harus menghargai nenek, kakek, kakak, tante, dan lain sebagainya. Itu harus bercorak pada nilai-nilai Kristiani. Perlu ada perubahan di dalamnya. Kita harus berdoa bersama-sama, memintakan kepada Roh Kudus supaya ada perubahan yang luar biasa dalam keluarga, supaya ada makna dikatakan pendidikan Kristen dalam keluarga itu harus bercorak pada nilai-nilai Kristiani dengan berdasar pada atau meneladani pada kehidupan kita Tuhan Yesus sebagai guru agung. Kemudian yang ketiga, peran keluarga dalam bersosialisasi. Nah, apa itu peran keluarga dalam sosialisasi? Contohnya misalnya
seorang bayi yang baru lahir, tentunya dia belum tahu apa-apa, ya. Ya, dia belum tahu makan sendiri. Nah, dia belum tahu pakai baju sendiri. Nah, dalam keluarga di situ diajarkan. Ketika dia sudah mulai 1 tahun, dia sudah diajarkan berjalan. Dia sudah diajarkan cara mandi sendiri, cara berpakaian, gitu. Cara berbicara yang baik. Nah, di keluarga lah diajarkan itu pendidikan, khususnya tentang bersosialisasi. Nah, kemudian sosialisasi merupakan proses belajar seseorang, di mana orang tua dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anak tentang pengetahuan, kebiasaan maupun nilai-nilai dalam lingkungannya. Nah, misalnya kita harus eh, memberikan tata krama jika ada tamu yang datang di rumah, itu kan contoh kecil proses peran keluarga dalam proses bersosialisasi, menghargai tetangga, menghargai tamu yang datang, ya, sikap saling mengasihi. Nah, bagaimana kita bertutur kata yang baik dengan orang, bersosialisasi dalam keluarga lagi ajarkan bersama-sama. Nah, selanjutnya dalam aplikasi dalam habitat keluarga Timotius merupakan salah satu contoh keluarga saleh, karena orang tuanya telah menurunkan iman kepada Tuhan Yesus secara turun-temurun. Nah, itu dapat dibaca dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Ya, keluarga Timotius merupakan salah satu contoh keluarga yang saleh. Nah, ini merupakan contoh keluarga Kristen yang dapat diterapkan dalam kehidupan Kristen pada masa ini. Selanjutnya yang keempat, peran keluarga dalam proses edukasi. Nah, kita tahu bersama bahwa proses pendewasaan dalam keluarga yaitu dengan memberikan edukasi. Apakah itu edukasi? Tentunya tentang pendidikan. Dalam keluarga perlu adanya pengawasan dari orang tua, masalah pendidikan. Laki-laki di zaman sekarang ini, anak-anak lebih pintar-pintar dengan gadget dalam pembelajaran, apalagi bebas menggunakan handphone, membuka situs-situs yang kadang bukan sewajarnya untuk membuka. Itulah peran orang tua di dalamnya, peran keluarga dalam beredukasi. Di mana keluarga yang harus selalu mengawasi anak, menjaga, mengontrol